menyusui. Dia sehat walafiat, ya, tetapi termasuk dalam kategori orang yang sakit. Ketika dia sulit bagi dia untuk berpuasa, berat bagi dia berpuasa, ya. Kenapa? Karena kebutuhan dari masa kehamilannya tadi. Maka ini juga termasuk dari bagian uzur. Apapun itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin", orang yang sakit dalam kategori yang tadi kita sebutkan, atau orang yang safar yang memilih tidak berpuasa adaan tapi dia memilih untuk qadaan, maka kata Allah, "Fa'iddatum min ayyamin ukhar", maka dia harus mengqadanya di hari yang lain. Maka intinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apapun penyebab dan uzur dari orang tidak melakukan puasa secara adaan tapi dia melakukan itu qadaan, maka konsekuensinya adalah qada. Kalau dia tidak melakukan ibadah puasanya adaan, maka konsekuensinya adalah qadaan. Ini kata kuncinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa'iddatum min ayyamin ukhar". Kunci sampai di sini. Ketika seseorang tidak berpuasa secara adaan, maka konsekuensinya adalah qadaan. Dia mengqadanya sesuai dengan jumlah hari dari puasa yang dia tinggalkan. Ini konsekuensinya. Ya, kalau tidak ada qada. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, seseorang yang tidak berpuasa maka hendaklah dia mengqada puasanya di hari yang lain. Nah, di dalam masalah qada ini, ikhwatal iman, yustahabbu lahu al-mubadarah bil qada. Yang harus kita perhatikan dalam qada ini, disunnatkan bagi orang yang harus mengqada, karena dia tidak melakukan puasa itu dengan ada, dia harus mengqada, disunnahkan al-mubadarah bil qada. Disunnahkan untuk dia menyegerakan mengqada puasanya. Kenapa? Li bara'ati dhimmatihi, agar lepas bebannya. Artinya selama dia belum mengqada, berarti dia masih punya beban. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan wa yustahabbu an yakunal qada mutatabi'an. Kalau seandainya seseorang safar beberapa hari atau dia sakit beberapa hari sehingga dia tidak berpuasa karena safarnya, karena sakitnya beberapa hari yang terus berkesinambungan, berturut-turut, maka sebahagian para ulama mengatakan yustahabbu qadaan mutatabi'an. Ya, dia juga disunatkan untuk mengqadanya berturut-turut. Misalnya seseorang yang sakit 5 sampai 15 Ramadan, berarti 10 hari dia tidak puasa berturut-turut. Maka sunnatnya ketika dia mengqada, qada dengan berturut-turut pula. Kenapa? Karena ada kaidah yang menyebutkan al-qada yahkil ada. Qada itu seperti ada. Kalau seandainya waktu ada yang dia tinggalkan karena uzur berturut-turut, maka sunnahnya tidak harus, Pak. Ya, ada kafarat kesalahan yang membatalkan puasa yang kita jelaskan 2 bulan berturut-turut. Ini harus berturut-turut. Tapi kalau qada, ya, ini mustahab.
Sunnat, sebagaimana pandangan sebagian para ulama. Para ulama mengatakan sunnat untuk berturut-turut. Kenapa? Karena kaidahnya al-qadha yahkil ada. Di mana qadha itu seperti ada. Nah, ketika harusnya dia ada mutatabi'an, berturut-turut, maka dia qadha'nya juga hendaknya berturut-turut, tapi tidak wajib. Tapi tidak wajib. Ya. Dan kalaupun dia tidak lakukan berturut-turut, sepakat para ulama mengatakan boleh. Ini hanya mustahab, ya. Kalaupun dia lakukan tidak berturut-turut, maka ini boleh. Dan rentang waktu tadi kita katakan disunatkan dia menyegerakan. Karena sebelum dia melakukan qada puasanya, berarti dia masih punya beban. Nah, rentang waktu dia boleh mengganti puasanya tersebut adalah sampai menjelang Ramadan berikutnya. Ini rentang waktunya. Tadi dikatakan disegerakan sebisanya. Kalau tidak bisa atau karena ada hal yang lain, boleh dia menundanya. Tapi sampai sebelum datang Ramadan berikutnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan di dalam sebuah riwayat, kata Ummul Mukminin, aku tidak pernah mengqadha puasaku kecuali di bulan Sya'ban berikutnya. Sya'ban adalah bulan sebelum Ramadan berikutnya. Artinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyegerakan atau menunda. Di ujung waktu baru Ummul Mukminin mengqadha puasanya, ya, yang tahun lalu. Hadis ini menunjukkan pertama, itu boleh, menunjukkan waktu mengqadha terbentang luas sampai Ramadan berikutnya, sampai menjelang Ramadan berikutnya. Ya. Yang kedua, ya, Ummul Mukminin mengatakan bahwasanya dia tidak pernah mengqadha puasanya kecuali di bulan Sya'ban berikutnya, dan hal itu bukan tanpa alasan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lima kanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni. Karena keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama. Jadi Aisyah radhiyallahu anha punya alasan. Nah, pelajaran dari hadis ini menunjukkan boleh bagi seseorang, terutama yang memang memiliki uzur, maka boleh dia mengakhirkan, menunda, dan ingat sampai menjelang Ramadan berikutnya. Nah, kalau seandainya keburu masuk Ramadan sementara dia belum mengqadha puasa Ramadan yang sebelumnya, ini juga bisa terjadi. Ya, nanti, ya, belum mengganti. Seandainya keburu masuk Ramadan berikutnya, maka dia melakukan puasa Ramadan tahun itu, ya, dan dia mengqadhanya setelah Ramadan tersebut, ya. Artinya apa? Ada yang belum dia qadha sebelumnya, maka itu akan terus menjadi beban hutang baginya pada Ramadan berikutnya. Sebagian para ulama mengatakan, kalau seandainya qadha tahun ini belum terbayarkan, lalu masuk Ramadan berikutnya, ya. Nah, tadi kita katakan
dia mengqadanya Ramadan ini. Padahal waktunya harusnya sebelum Ramadan. Tapi karena dia belum mengqada, maka ini menjadi beban bagi dia. Ya, dia harus mengqadanya setelah Ramadan berikutnya. Namun sebagian para ulama mengatakan ikhwatal iman, dilihat kenapa dia belum mengqadanya. Kalau dia belum mengqadanya li'udhrin, karena ada uzur, ya, maka tidak ada atas dirinya selain daripada qada. Tapi in kana li ghairi udhrin, kalau seandainya dia belum mengqada hutang puasanya tahun yang lalu, tidak ada uzur karena kelalaian, maka sebahagian para ulama seperti Syekh Shalih Al Fauzan, beliau mengatakan bahwasanya dia harus mengqadanya setelah Ramadan berikutnya ma'al it'am. Dia mengqada iya, dan dia pun berkewajiban memberi makan. Qada adalah menutupi hutang puasanya, it'am adalah sanksi karena dia melalaikan tanpa ada uzur. Ini pendapat sebahagian para ulama seperti Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Lanjut. Ya. Tadi sudah kita fahami bahwasanya konsekuensi ketika seseorang meninggalkan puasa adaan, maka konsekuensinya adalah qadaan. Ya. Ada enggak kira-kira yang tertinggal? Ada enggak kira-kira yang tertinggal? Yang antum tahu selama ini kalau orang enggak puasa bisa diganti dengan apa? Nah, tadi kita katakan kok kita cuman bahasnya apa? Qada. Si fidyah mana? Nah, kan itu. Fidyah mana? Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla di dalam ayat tentang penjelasan qada, Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Beralihnya dari qada kepada fidyah dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla terkait tentang orang-orang yang tidak mampu qada. Dari uzur-uzur yang kita sebutkan, konsekuensinya kalau tidak bisa ada qada. Di sini mesti kita kunci dulu. Nah, bukankah ada fidyah? Kenapa mesti dia harus mengqada? Ini ruang yang lain, di mana bisa jadi seseorang itu tidak mungkin dan tidak sanggup untuk mengqada, atau berat bagi dia untuk mengqada. Apa contohnya? Banyak sekali contohnya. Ya, seperti diantaranya seorang ibu yang ketika bulan Ramadan masuk, dia dalam keadaan hamil. Dia coba puasa nggak sanggup. Ini menandakan dia masuk dalam kategori sakit tadi. Sebulan penuh dia tidak puasa. Apa yang harus dia lakukan, Pak? Setelah berakhir Ramadan, apa yang harus dia lakukan? Qada. Berapa hari dia mengqada? Kapan rentang waktunya? Setelah Ramadan sampai menjelang Ramadan berikutnya.
Bisa nggak dia kira-kira mengqadha menjelang Ramadan berikutnya? Dia baru melahirkan. Tidak bisa. Ya, setelah dia melahirkan belum bisa mengqadha, menyusui. Tidak sanggup dia mengqadha. Datang Ramadan berikutnya. Sudah berapa kali Ramadan? 2. Terhutang. Setelah Ramadan yang kedua, dia mau mengqadha 2 bulan Ramadan. Masih menyusui. Nah, kan berat. Ada orang yang dia ingin mengqadha, dia mau mengqadha, tapi berat bagi dia untuk mengqadha. Karena kondisinya tadi, ya, hamil, menyusui, keburu hamil lagi, nah, kan gitu. Jadi sulit bagi dia untuk mengqadha. Nah, dalam posisi ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang dikatakan oleh Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang berat untuk mereka mengqadha. Karena keadaannya tadi, atau seseorang yang sakit, dia tidak mampu puasa, Pak, karena sakitnya. Dan sakitnya ini adalah sakit yang la yurjabur'uh, yang sulit diharapkan sembuh. Seolah-olah penyakit itu sudah menjadi belahan jiwanya. Ya? Sulit. Kapan waktunya untuk mengqadha? Sakit ini terus berkepanjangan. Sehingga dia tidak mampu berpuasa, baik adaan atau qadaan. Nah, kondisi-kondisi inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, seseorang, kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Baru di sini berlaku fidyah. Apa itu fidyah? Allah menjelaskan ta'amu miskin, yaitu memberi makan orang miskin. Para ulama menjelaskan dalam fidyah ini, ya, boleh seseorang misalnya 30 hari puasa. Ya, 30 hari puasa, dia buatkan makanan. Dia buatkan makanan standar makan dia biasa. Lalu dia undang 30 orang miskin. Lalu dia persilahkan makan. Maka itu cukup untuk fidyah selama 1 bulan. Atau lebih praktis, seperti misalnya hari ini beli 30 bungkus nasi, tentu standar, Pak, standar yang biasa kita makan, ya. Lalu kemudian kita bagikan kepada 30 orang miskin. Dan boleh juga seperti dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, yaitu dengan memberi bahan makanan pokok, ya, bahan makanan pokok. Di masyarakat kita, makanan kita biasa, tidak ada kita makan beras, Pak. Nah, kita makan nasi. Ya, membagikan beras sesuai dengan nasi yang kita makan. Ya, berapa ukurannya? Berapa ukurannya? Syekh Shalih Al Fauzan menyebutkan bahwasanya membayar fidyah bila dengan bahan makanan pokok, yaitu nisfu sa', setengah dari takaran sa', itu zakat fitr. Ya, berarti setengah, setengah dari takaran zakat al-fitr. Karena dia adalah it'amu miskin, maka boleh. Tetapi jika seseorang membayar fidyahnya dengan beras tadi, seukuran setengah dari zakat fitrah, setengah dari zakatul fitri, apa kata para ulama? Dianjurkan untuk memberikan bersamaan dengan beras itu, berikan lauk pauknya. Kenapa, Pak? Karena fidyah itu adalah ta'amu miskin, dan semiskin-miskin orang mesti makan pakai apa? Lauk. Ya.
Dianjurkan bukan hanya sekadar beras tok dikasih, enggak. Ya. Mungkin dimasukkan seukuran setengah zakatul fitri tadi, kemudian apa, entah dimasukkan sarden atau apa, ya. Ini dianjurkan begitu. Kenapa? Karena konsepnya fidyah itu adalah ta'amu miskin. Wallahu taala a'lam. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Fadhal. Berarti kalau misalkan kita undang tadi, setiap harinya berarti sampai 30 hari berkelanjutan ya, Ustaz? Kalau langsung 30 orang sekali aja. Kalau antum 30 orang antum undang 30 hari mak. Ya. Atau antum undang satu orang miskin. Satu orang miskin misalnya, nanti pokoknya selama Ramadan ini kamu makannya sama saya ya. Misal gitu. Setiap hari dia makan sama kita sampai 30 hari, berarti sudah selesai 30 hari. 30 hari puasa yang ditinggalkan. Wallahu taala alam. Fadhal. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena konsep fidyah itu adalah ta'amu miskin. Memberi makan orang miskin. Kalau kita konversi ke uang, belum tentu orang miskin jadikan uang itu untuk makan. Ya. Karena kebutuhan orang miskin itu bukan hanya makan. Ya. Kita bayar fidyah, syukur-syukur dia beli makan, dia beli paket gimana? Dia top gimana? Ya. Oke. Udah kita jawab kemarin. Ya, bahwasanya dia harus mengqadanya. Ketika dulu dia tidak mengqadha puasanya, dan itu bisa dihitung. Sebagian para ulama di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan ini masuk dalam kategori kunna nu'maru bi qada'is siyam wa la nu'maru bi qada'is shalah. Ya, masa lalu itu sebelum dulu mengaji. Ya, maka ini masuk dalam kita disuruh mengqadha puasa, tapi kita tidak disuruh mengqadha salat. Itu kan biasanya sepaket, Pak. Abai salat, abai puasa. Kan gitu. Nah, terkait dengan salat cukup dia bertobat, tapi terkait puasa itu adalah hutang yang harus dia qadha. Wallahu taala a'lam. Pembahasan kita berikutnya adalah tentang zakatul fitri. Hal yang harus kita lakukan di akhir Ramadan. Di mana zakatul fitri, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, waktu wajibnya adalah ghurubis syams akhir Ramadan. Waktu wajib zakatul fitri, orang yang wajib zakatul fitri itu adalah orang yang hidup pada waktu wajib. Kapan waktu wajibnya? Terbenam matahari akhir Ramadan. Maka artinya, kalau seseorang meninggal sebelum maghrib akhir Ramadan, dia meninggal dunia, ya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Atau seorang anak yang lahir setelah maghrib, ya, karena sibuk akan lebaran, ya, sibuklah ibu ini menyiapkan semua hidangan untuk keluarga, padahal dia sedang hamil tua. Begitu orang keluarga berbuka, mules, lalu kemudian lahir anaknya, maka ini kaum muslimin tidak wajib. Kenapa? Karena dia lahir setelah waktu wajib. Kalau sebelum maghrib dia lahir, wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Atau seseorang meninggal dunia, karena ini buka terakhir, ya, dia pupuah, buka terakhir, naik semuanya, kolesterol naik, gula naik, langsung
lewat misalnya, setelah berbuka, tetap ini harus diapakan? Dikeluarkan zakatul fitrinya. Kenapa? Karena saat waktu wajib itu dia masih hidup. Bisa difahami? Oke. Ini waktu wajib. Di dalam zakatul fitri ini, hadis menyebutkan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakatul fitri so'an. So'an, so' itu adalah takaran seperti literan di zaman Nabi SAW. Ya, itu ukuran zakatul fitri. Ya. Apa yang dikeluarkan dalam zakatul fitri disebutkan kunna nu'maru an nukhrij. Ya. Zakatul fitri sa'an min tamarin, min bur, sorry. Ya. Sa'an min bur. Kami disuruh untuk mengeluarkan zakatul fitri 1 sa' dari bur. Bur itu gandum. Ya. Au syair. Syair juga gandum, tapi hanya kualitas berbeda. Ya. 1 sa' dari bur, au syair, au tamar. Tamar ini kurma. Au zabib. Zabib itu adalah anggur yang dikeringkan. Jadi di zaman dahulu ketika panen anggur, ya, kita tahu bahwasanya anggur itu cepat busuk. Maka mereka menjemur anggur tersebut. Sehingga anggur ini menjadi kismis. Dan itu bisa ditahan, bisa disimpan. Kalau dia sudah menjadi kismis, anggur tadi, itu bisa disimpan. Dan itulah yang mereka makan ketika di musim yang tidak berbuah anggur. Lalu yang kelima, al-aqut. Apa itu al-aqut? Di zaman Rasulullah SAW, bahkan sampai sekarang, ketika mereka punya hasil susu yang lebih dari apa yang mereka minum, maka kita tahu susu juga cepat terjadi fermentasi. Ya, di zaman dahulu sulit untuk menyimpan susu, terutama ketika hasil susu mereka meningkat. Maka langkahnya, ya, mereka memipihkan susu tadi, ya, dibiarkan di tempat yang lebar, ya, kemudian dijemur sehingga susu itu mengering. Jadi dia bentuknya, bentuk akut itu, susu ini seperti lempengan-lempengan begini. Ya, kalau kue lebarannya kue apa nih? Kayak sagun. Pokoknya seperti itulah, lempengan gini, tapi tidak berbentuk. Namanya orang sampai hari ini orang-orang Badui juga memperlakukan seperti itu. Ya, mereka simpan dan itu di pasar-pasar tradisional di Saudi Arabia mereka masih menjual itu, akut. Ya. Nah, ini dulu di zaman Rasulullah SAW dilakukan ini itu untuk bisa disimpan dan itu yang mereka makan di waktu yang lain. Jadi di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, zakatul fitri sebagaimana dikatakan mengeluarkan dari 5 bahan yang disebutkan tadi untuk dikeluarkan zakatul fitri seukuran 1 sa'. Ya, berupa al-bur, asy-syair, at-tamar, az-zabib, al-aqut. Dan kelima-lima ini adalah bahan makanan pokok yang populer di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka intinya zakatul fitri itu dikeluarkan seukuran 1 sa' dari bahan makanan pokok kita. Seperti kita yang makan nasi, maka keluarkan zakatul fitri dari beras jenis yang biasa kita makan. Berapa ukuran 1 sa' ini? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, ukuran 1 sa' bila kita bawakan ke takaran kilo, ya, berapa kilonya? 1 sa' di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya sa' sama dengan kilowaini wa arba'una jeraman.
Itu penjelasan dari Syekh Utsaimin bahwasanya 1 sa' itu sama dengan 2 kilo 40 gram. Ya, 2 kilo 40 gram. Hanya 2 kilo lewat sedikit. Ya. Nah, ini mungkin yang mendasari masyarakat kita biasanya melebihkan dengan ukuran berapa? 2,5 kilo. Ya, dasarnya itu tadi. Alhamdulillah 2,5 kilo minimal tidak kurang. Ya, minimal tidak kurang. Ya, karena Syekh Utsaimin ketika ditanya berapa 1 sa' itu, beliau mengatakan kilowaini wa arba'una jraman. 2 kilo 40 gram. Batas waktu mengeluarkan zakatul fitri, ya, yang kembali seperti fidyah juga tidak boleh dikonversi ke uang, ya, harus mengeluarkannya dari bahan makanan pokok. Waktu membayarkannya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari waktu wajib tadi maksimal itu sebelum selesai salat Id. Kalau setelah selesai salat Id, maka itu tidak lagi waktu mengeluarkan zakatul fitri. Dan sebagian kaum salaf dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka mengeluarkan zakatul fitri 2 atau 3 hari menjelang waktu wajib. Sebagian salaf mengeluarkan zakatul fitri, ya, 2 atau 3 hari menjelang waktu wajib. Artinya boleh dikeluarkan sebelumnya. Nah, tadi kita katakan ada waktu wajib. Bila seseorang ada di dunia ini sebelum waktu wajib, ya, maka dia dikeluarkan zakatul fitrinya. Tapi kalau dia adanya setelah waktu wajib, itu tidak dibayarkan atau tidak dikeluarkan zakatul fitrinya. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebahagian kaum salaf memandang, ya, terkait tentang janin, ketika janin itu telah ditiupkan ruh kepadanya. Janin yang masih di dalam rahim ibunya, ketika masa kehamilan telah lewat 120 hari. Di masa kehamilan 120 hari itu, Allah tiupkan ruh pada janin tersebut. Nah, dia belum lahir. Kita sepakat tadi mengatakan wajib tidak dibayarkan zakatul fitrinya? Tidak. Namun sebahagian kaum salaf memandang bahwasanya yustahab, disunatkan untuk dikeluarkan zakatul fitrinya. Kenapa? Karena pada waktu wajib itu sesungguhnya mereka sudah hidup, tapi masih di dalam rahim ibunya. Ya, ini pandangan sebahagian kaum salaf, ya, di mana Utsman ibnu Affan mengeluarkan zakatul fitri untuk anak yang masih berada di dalam rahim istrinya. Ini berdasarkan perbuatan siapa? Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ya, walau bagaimanapun tadi kita mengatakan, kita sepakat ini tidak wajib, tapi yustahab. Fa'alaikum bisunnati, kata Nabi, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maaf, walaupun ini tidak wajib, tapi kenapa saya sengaja sampaikan ini? Ya, mungkin ini pelajaran bagi kita, hal-hal yang mungkin jarang orang lakukan, dan itu adalah sunnah khulafa'ir rasyidin yang dihimbau oleh Nabi SAW kita untuk mengikutinya. Ya, jadi di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, pembahasan kita sampai di sini insyaallah, karena waktu juga yang membatasi kita. Sebenarnya masih ada terkait tentang apa? Iktikaf. Ya,
Ada beberapa hal hukum terkait i'tikaf. Tapi qaddarallahu ma syaa fa'al, terbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini, silahkan. Silakan, Pak. Ini sebenarnya kemarin sudah kita bahas, Pak. Jadi gini, ya, gimana? Panjang kalau kita jelaskan lagi, panjang dia. Ya, fal yuballigh asy-syahid al-ghaib. Tugas antum yang menjelaskan lagi. Wallahu taala alam. Ya, karena waktu kita kasib, tugas kita masih banyak. Oke, yang lain. Ya, fadal. Hah? Ya. Yang menyusui dan haid pada dasarnya dia begini. Ada pendapat ulama yang membedakan kalau dia takut pada dirinya, konsekuensinya ini. Tapi kalau dia takut pada anaknya, konsekuensinya ini. Itu silang pendapat di kalangan para ulama. Saya menyampaikan kepada antum kaidah agar antum bisa menimbang. Pada dasarnya apapun konsekuensi ketika seseorang tidak bisa ada, maka konsekuensinya adalah apa? Qadha. Antum pegang saja itu. Nah, kalau kita kupas, ya, sebagian ulama berpendapat begini. Kalau orang yang hamil, ya, dia tidak bisa puasa, maka dia qadha. Tapi kalau dia misalnya kekhawatiran dalam masa hamilnya itu bukan atas dirinya, tapi atas anaknya. Beda reaksi anaknya kalau dia puasa. Ini dia, khawatir dia, jangan-jangan terjadi apa-apa. Atau wanita yang menyusui, dia coba puasa, anaknya mencret. Kan gitu. Ada yang begitu. Sehingga dia khawatir pada anaknya. Sebagian para ulama membedakan. Ya, ada yang qadha, ada yang fidyah. Terlepas dari perbedaan pandangan para ulama, saya berikan kepada antum kaidah tadi. Antum pegang saja prinsipnya. Ya, walaupun kalau kita kupas itu panjang sekali. Ada yang mengatakan begini, ini qadha, ini fidyah, ini qadha, ini fidyah. Saya berikan kaidah umum. Ya. Minimal antum bisa menjadi mufti untuk diri antum sendiri. Nah, kaidahnya apa? Kaidahnya adalah bila seseorang tidak bisa ada, konsekuensinya apa? Qadha. Apapun itu penyebabnya. Apapun itu uzurnya. Antum tidak puasa karena uzur, qadha. Jadi gampang saja. Ya, jangan fikirkan yang lain. Nah, kapan beralihnya dari qadha ke fidyah? Kuncinya apa? Kalau memberatkan. Nah, jadi perbedaan kalau takut anaknya, kalau takut dirinya itu qadha, takut anaknya dia fidyah, ini silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, wallahu taala a'lam. Termasuk yang haid. Kuncinya beralih dari qadha ke fidyah kapan? Kapan? Jika memberatkan. Itu saja. Wallahu ta'ala alam. Memang kalau antum ulas lagi, kupas lagi, itu panjang. Ada yang berpendapat begini, ada yang begini, ada yang begini. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, fadhal. Ya. Baik. Zakatul fitri, mana yang lebih afdal kita langsung memberikan dengan kita berikan ke panitia. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kalau memang kita tahu ada orang yang miskin, ya, lalu kita kenal dengan dia, lalu kita antarkan ke dia, itu jauh lebih utama. Kenapa? Karena langsung.
jauh lebih utama. Panitia-panitia itu kan memfasilitasi, ya. Panitia itu memfasilitasi amil-amil zakat. Bisa jadi antum tidak punya database orang miskin, panitia punya, nah, kan gitu. Tapi kalau antum punya, ahsan langsung kita menyalurkannya, ya. Itu lebih utama insyaallah taala. Ada lagi? Ya, fadhal. Afwan Ustaz, mau tanya masalah zakat fitri ini Ustaz. Ya. Waktu itu terlupa untuk membayar zakat fitri untuk orang tua semasa dia hidup. Ingatnya setelah Lebaran, karena anaknya ada beberapa orang, jadi menganggap salah seorang sudah membayar, ternyata belum membayar zakat fitri orang tua. Bagaimana caranya Ustaz? Apakah dikoda atau bagaimana Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya yang harus kita ingat, waktu zakatul fitri tadi jelas, ya. Waktu zakatul fitri itu jelas. Nah, karena terjadi kesalahan dalam kondisi tadi, ya, si A menganggap si B telah membayarkan, si B menganggap si C telah membayarkan. Putar-putar situ saja. Tapi semuanya adalah anggapan, bukan kenyataan. Ya, baru ketahuan sekarang. Untuk langkah lebih selamatnya, ya, tunaikan itu qadaan. Tunaikan itu qadaan. Kenapa? Tebus itu dengan, kenapa? Karena tanpa kita sadari, ya, tanpa kita ketahui untuk lebih selamatnya. Saya tidak berani dan bukan kapasitas saya untuk berfatwa, tapi sepertinya ini lebih selamatnya keluarkan, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, kita kasih pertanyaan. Kita kasih pertanyaan. Apa ya? Ustaz, boleh sedikit lagi Ustaz? Boleh. Terkait panitia membagikan zakat fitri ini Ustaz, apakah ada haknya untuk ambil bagian dari? Jazakallah khair. Ini saya ingatkan. Untuk zakatul fitri, Pak, itu bukan hak asnaf 8. Harus hati-hati. Zakatul fitri bukan hak asnaf 8. Zakatul fitri itu khusus jalurnya, Pak. Jalurnya siapa? Fakir, miskin. Ya. Yang 6 skip, Pak. Dia kan 8 tuh. Banyak orang menganggap zakatul fitri ini juga hak asnaf yang 8. Enggak, itu zakat mal, zakat yang lainnya itu. Kalau zakatul fitri ini haknya fakir dan miskin. Ya. Jadi kalau seandainya panitia amil zakat, ya, menerima hanya zakatul fitri, itu di situ amil tidak punya hak. Ya. Dan di sini para ulama sangat mengingatkan. Kenapa? Karena terkait dengan zakatul fitri ini, itu juga ada sebutan di dalam hadis, dia adalah ta'amu miskin. Makanya dia dikeluarkan dengan apa, Pak? Khusus yang dikeluarkan, bahan makanan pokok. Ya. Baik. Lanjut. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya Ustadz, Ya. tentang kaidah puasa adaan bagi yang tidak sanggup bisa ke kodoan. Ya. Apabila tidak sanggup bisa ke fidyah. Fidyah itu apabila memberatkan gitu. Yang ingin ana tanyakan di sini,
Ana selaku seorang istri sudah beberapa kali hamil dan tepatnya 6 kali hamil, otomatis Ana banyak mengganti gitu Ustadz gitu. Ya. Tadi kata Ustadz apabila memberat sebelum berikutnya kalau memang bisa. Kalau tidak bisa karena uzur, ya tidak masalah. Yang saya katakan tadi, kalau seseorang belum mengqadha masuk Ramadan berikutnya dan dia tidak punya uzur karena kelalaiannya, ada pendapat sebagian ulama. Syekh Shalih Al Fauzan berpendapat selain mengqadha dia juga wajib memberi makan. Yaitu 2, double dia. Kenapa? Qadha utang puasa, memberi makan denda lalai. Itu pendapat sebagian ulama. Wallahu taala alam. Tapi saya pribadi, saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya cukup qadha. Masalah dia lalai itu sanksinya lain antara dia dengan Allah, dengan Rabbnya. Jadi dalam hal ini, ya kembali kepada pertanyaan ibu, kalau memang ibu rasa mampu mencicil, ya sudah cicil. Dan insya Allah tidak ada masalah di sana. Kenapa? Karena ibu belum mengqadha karena sebuah alasan yang insya Allah taala syar'i. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada ibu dan kekuatan serta kesehatan, ya, sehingga mudah untuk mengqadha hutang puasanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah dan amal saleh ibu khususnya dan kita semua pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan pertanyaan. Beralih kita ke pertanyaan-pertanyaan untuk jamaah. Ya. Sebutkan kisah seorang ulama yang memberikan perhatian khusus pada Al-Quran di bulan Ramadan. Silakan. Imam Malik. Kisahnya Pak, bukan orangnya. Ya.
supaya beliau ya Imam Malik bin Anas. Pertanyaan berikutnya masih sebutkan satu saja muridnya Imam Malik. Masya Allah. Ya, sebutkan gurunya Imam Syafi'i. Ya, ini pertanyaan khusus untuk ibu-ibu. Ini hadiahnya fikih wanita. Ya, khusus untuk ibu-ibu. Sebutkan ukuran atau cara, 3 bentuk cara membayar fidyah. Ukurannya setengah sok dari zakat fitrah. Ukuran apa, Bu? Yang zakatnya sebarat fidyah ya, Ustaz. Fidyahnya Setengah sok dari zakat fitrah menurut Syekh Soleh. nisfu sa'. Ya, itu kalau dia bayar dengan apa? Dengan beras. Terus Dianjurkan itu dia. Bahasa itu yang saya inginkan. Dianjurkan untuk memberikan lauknya. menyertakan. Jangan beras tok dikasih. Tapi dianjurkan ya untuk memberikan lauk pauknya. Ini cara pertama, Bu. Ada cara yang lain. Saya minta cara membayarnya. Ini bukan satu-satunya cara. Tadi kita sebutkan ada 3. Ya, buat makanan atau pesan catering, undang orang miskin. Ya, artinya satu orang miskin 1 kali makan itu menutupi 1 hari hutang puasa. Cara kedua, tidak mesti tiap hari, Bu, terserah. Yang penting dengan cara dia membeli nasi ya, lalu dia bagikan kepada fakir miskin. Tidak tahu saya tadi siapa ibu yang menjawab. Yang pasti di sini ada hadiah fikih wanita. Sifat salat Nabi. Ya. Ya. Tadi kita menyebutkan pendapat salah seorang ulama terkait ukuran 1 sok Nabi itu bila dilihat dari kilo. Sebutkan ulamanya dan berapa kilonya 1 sok tadi. Yang jelas namanya tidak ada Syekh Utsaimin. Tidak ada nama Utsaimin. Utsaimin itu marga. Syekh Soleh bin Utsaimin. Di mana tinggalnya Syekh Soleh Utsaimin ini? Baru dengar namanya Syekh Soleh Utsaimin. Ayo. Ayo. Saya mau antum detail. Jangan Utsaimin kata orang, Utsaimin kata kita. Ayo. Ayo yang tahu. Silakan. Syekh Soleh Muhammad bin Al-Utsaimin. Terus jawabannya? Itu bukan perkataan Syekh Soleh bin Muhammad. Antum harus mulai detail. Tahu dengan nama-nama ulama itu. Jangan tahu hanya bin Baz, Albani, Utsaimin, Al-Fauzan.
tapi namanya. Ya, kenapa? Karena sebutan itu kan antum sebut Syekh Albani, banyak Syekh Albani. Semua Syekh dari Albania itu namanya Syekh Albani. Ya, sama dengan Syekh Al-Pasamani, misalnya. Banyak Syekh-Syekh Pasamani. Ayo, ibu-ibu, siapa? Bukan, kita tanya nama ulama dulu. Kalau itu udah lengkap. Langsung di googling. Ya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ya, berapa satu sa' kata beliau? 2 kilo 4 on. Ya kan sama itu 2,4. Ya, betul enggak? Ya, 2 kilo 4 on. Tapi Syekh Utsaimin enggak bilang on. Iya, 40 gram. Baik. Syekh bin Baz, siapa nama beliau? Siapa yang bisa nunjuk? Nama biasanya minimal ya, minimal nama dia dan nama ayahnya. Nggak ada yang tahu Syekh bin Baz? Syekh Ronaldo ada yang tahu? Udah jadi syekh dia sekarang. Syekh bin Baz siapa namanya? Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ahsanti. Saya tidak tahu siapa yang jawab. Hadiahnya sifat wudhu Nabi. Nah, pertanyaan kecil, hadiahnya besar. Syekh, pernah dengar Syekh apa ya? Syekh apa lagi? Syekh Soleh? Soleh apa? Soleh bin Abdul Aziz Sindi. Itu Syekh Sindi itu. Syekh Soleh bin Abdul Aziz Sindi. Syekh Saleh Al-Fauzan. Itu Syekh Saleh Al-Fauzan. Syekh apa lagi? Syekh Saleh Al-Usaimi. Ya. Jadi mulai kita dengar nama-nama syekh. Baik. Ada 2 Syekh Ar-Ruhaili yang sering datang ke Indonesia. Siapa bisa sebutkan? 2 Syekh Ar-Ruhaili. Nama dia, ayahnya dan Ar-Ruhailinya. Kita mintanya itu. Ya? Bisa jadi Ibrahim bin Umar, bisa jadi kita. Nama dia dan nama ayahnya. Ayo. Ada 2 syekh, sama-sama Ruhaili. Dapat sahabat Nabi. Ayo. Ada yang tahu? Harusnya kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab, ini hadiah untuk yang menanya. Ya, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Kemudian Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili. Ya. Sebenarnya banyak bahasan kita yang masih belum tentang Lailatul Qadar. Ya, ini juga penting, tentang i'tikaf,
Tapi intinya begini, ikhwatal iman, di mana setelah masuk 10 hari terakhir, ya, itu dikatakan Nabi SAW saddal mi'zar. Nabi mengencangkan sarungnya. Nabi berdiam diri di masjid dan tidak keluar kecuali hanya untuk urusan-urusan pentingnya. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi, memaksimalkan lebih, ya, ibadah khususnya di 10 hari terakhir, dan luzum al-masajid, tetap berada di masjid, ya, tidak keluar. Ya, di dalam i'tikaf ini, ya, ini yang i'tikaf yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang dilakukan di akhir Ramadan, ya, di akhir Ramadan. Dan setelah Nabi SAW wafat, bahkan ketika Nabi i'tikaf, sebahagian istri Nabi i'tikaf, dan setelah Nabi wafat, maka ummahatil mukminin i'tikaf. Jadi artinya i'tikaf ini, ya, disyariatkan bagi kaum laki-laki dan juga disyariatkan juga bagi kaum wanita muslimah. Ya, lebih utama i'tikaf itu dilakukan di masjid jami', di masjid yang di sana dilaksanakan salat apa? Salat Jumat, supaya tidak mengharuskan orang-orang yang i'tikaf untuk keluar dari tempat i'tikafnya untuk salat Jumat. Walaupun boleh di masjid yang tidak dilaksanakan salat Jumat, boleh mereka beriktikaf. Ya. Jadi ini sekilas tentang i'tikaf. Nah, apa yang dilakukan di dalam i'tikaf tadi? Bahkan dikatakan para salafus saleh, jika telah masuk 10 terakhir, ahyal laila kullah, mereka menghidupkan malam itu seluruhnya. Artinya mereka tidak tidur. Ya, ini upaya memaksimalkan dari masa i'tikaf tersebut, keutamaan 10 hari terakhir. Ya, itu sekilas tentang i'tikaf. Ya, minimal kita ada sedikit maklumat. Apa tadi? Udahlah, capek saya, Pak. Ya, baliklah ke panitia. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Mohon maaf dan saya sekaligus pamit. Insyaallah pagi ini kita langsung bergerak karena ada juga acara di Lubuk Basung, dan setelah itu kita lanjut perjalanan ke Pekanbaru. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Ya, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Ustaz kita, Ustaz Abu Thahir LCMA, semoga Allah menjaga beliau dan semoga nanti selamat sampai. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hari ini saya berkesempatan berkunjung ke Pasaman, dan siang ini kita
bisa mengunjungi televisi Najia. Masya Allah Ta'ala, televisi ini sudah banyak memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin yang ada di Pasaman secara khusus dan wilayah-wilayah sekitarnya secara umum, karena televisi ini sudah pakai satelit sehingga bukan hanya mereka di Sumatera yang bisa menikmatinya, bahkan di luarnya mereka juga bisa menikmatinya. Ada hal yang penting kita sampaikan kepada para pemirsa. Ternyata untuk operasional kegiatan televisi ini tidak kurang 45 juta harus mereka keluarkan setiap bulan, dan donasi yang terkumpul tidak lebih dari 15 juta. Maka saya mengetuk kepada para pemirsa Najia TV dan yang lainnya untuk bisa menemani donasinya kepada televisi ini sehingga kegiatan yang mereka laksanakan bertambah lebih lancar di hari-hari mendatang insyaallah ta'ala. Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yassar hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, dialah yang memberikan rezeki dan dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Kelak rezeki yang Allah berikan kepada kita akan ditanya dari mana kita mendapatkan dan kemana kita infakkan. Alhamdulillah, Yayasan An-Najiat membangun sebuah pesantren dengan nama Ma'had Al-Afaf yang berada di Pasaman Barat. Ana rasa ini menjadi salah satu tempat bagi kita untuk menginfakkan harta kita di sana. Dan yakinlah, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, haula wala quwata illa billah. Para pemirsa dan para muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Ma'had Al-Afaf di Pasaman Barat yang sedang berlangsung pembangunannya. Ada pembangunan masjid dan juga pembangunan asrama, pembangunan lokal dan juga rumah para pengajar. Alhamdulillah, pembangunan sudah mulai berjalan ya, sebagaimana yang antum saksikan sekarang. Pekerjaan masih dalam proses ya, masih dalam tahap pembangunan. Kami tetap berharap dukungan doa dari antum, semoga pembangunan Ma'had Al-Afaf ini dimudahkan secepatnya bisa kita manfaatkan untuk pendidikan putra-putri kita dan mencetak generasi Islam yang akan sebagai penerus generasi ya umat ini dan juga bagi pembangunan bangsa dan negara kita ke depannya. Maka tidak lupa kami berharap kepada antum semua doanya dan juga dukungan donasi ataupun yang bisa diberikan untuk masukan-masukan untuk membangun kelancaran pembangunan ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan bagi para donatur yang telah menyisakan sebagian hartanya untuk mendukung pembangunan Ma'had Al-Afaf ini, di mana membutuhkan dana dukungan ya, walaupun dana utamanya datang dari seorang muhsinin atau donatur dari negara Kuwait, namun ada dana pendamping untuk kesempurnaan dari dana utama yang telah direncanakan di dalam sebuah program ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari dari Pekanbaru. Bersama video ini saya ingin mengetuk pintu hati kaum muslimin dan muslimat untuk bersama-sama berjuang membantu pembangunan pondok pesantren Al-Afaf di Pasaman yang dibina oleh Ustadz Dr. Ali Musri Semjan
dan juga Ustadz Desman Caniago. Nah, pondok pesantren adalah benteng anak-anak kita, tempat mereka dibina, dididik menjadi generasi-generasi muslim yang bertakwa dan istiqomah. Saat ini pondok pesantren Al-Afaf masih membutuhkan uluran tangan para donatur untuk menyelesaikan pembangunan. Apabila Anda, saya, kita semua bersama-sama, insya Allah menjadi ringan. Sedikit yang engkau infakkan, maka berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan jejakmu di dunia, engkau wafat, pahala masih mengalir terus karena sedekah jariahmu. Ayo mari berinfak untuk pembangunan pondok pesantren. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat sedang membangun sebuah komplek pendidikan yaitu Ma'had Al-Afaf. Yayasan Najiyah Pasaman Barat. Alhamdulillah pembangunan ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kita memang ada bantuan, tapi kita harus mengumpulkan dana pendamping yaitu 5 miliar. Maka oleh karena itu kita mengajak pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pembangunan ini dan mencukupi kekurangan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Kirimkan wakaf dan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Yayasan An-Najiyah di Pasaman Barat membutuhkan bantuan donasi Anda untuk menyelesaikan proyek pembangunan pesantren yang mendidik anak-anak kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di Sumatera Barat dan provinsi yang berada di sekitarnya. Semoga amal jariah yang Anda berikan, berapapun rupiahnya, dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amal soleh yang menyelamatkan kita, Anda dan semuanya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita kaum muslimin yang berdomisili di Pasaman Barat memiliki lembaga pendidikan Ma'had Al-Afaf yang dinaungi oleh Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat. Sekarang mereka dalam proses pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan juga asrama bagi santri dan juga tenaga pengajar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kaum muslimin di mana saja berada untuk ikut berpartisipasi, memberikan yang terbaik dari kekayaan harta yang Allah curahkan pada kaum muslimin untuk membantu saudara-saudara kita di Pasaman Barat menyelesaikan proyek pendidikan dakwah yang bertujuan untuk mendidik generasi Islam yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan Islam menuju masyarakat yang mulia,
bermartabat, memiliki akidah yang benar, akhlak yang mulia, dan amal yang soleh, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan membuka pintu kebaikan. Mari kita bersama-sama ta'awun lil birri wat taqwa untuk mensukseskan proyek pembangunan Ma'had Al-Afaf Yayasan An-Najiyah di Pasaman Barat. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas yang sedikit dari harta yang kaum muslimin donasikan, membalasnya dengan berlipat ganda yang akan menjadi tabungan akhirat kita semua di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan Allah mengetuk pintu hati kita dan membuka tangan kita, dan juga menggunakan jari jemari kita untuk bisa mentransfer apa saja yang mampu kita bisa transfer ke rekening yang telah disediakan oleh Yayasan An-Najiyah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia dalam proses perjuangan dengan segala yang kita miliki, dengan tenaga, dengan waktu, dengan harta. Dan dengan harta, Al-Quran banyak berbicara, menganjurkan, mendorong kita untuk menyediakan harta kita, mempergunakan harta kita, walau seminimal berapapun kita punya. Kita diperintah oleh Nabi SAW untuk menjauh dari neraka. Kata Nabi, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah neraka walau hanya dengan sebelah dari satu butir kurma yang kamu punya. Sementara di sini saudara-saudara kita di Pasaman Barat ada sebuah pondok pesantren Al-Afaf di bawah Yayasan An-Najiyah, sedang proses pembangunan yang luar biasa, yang nanti akan berkumpul di sana generasi muda kaum muslimin untuk belajar agama, untuk mengenali Allah, mengenali agama Islam, mengenali nabinya, kemudian mereka mengajarkan kepada yang lainnya. Dan sangat menarik bagi orang yang beriman untuk menyisihkan hartanya sementara mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin. Maka saya, Aspri Rahmat Azai, menghimbau semua, siapapun kaum muslimin dimanapun berada, untuk bekerja sama, nata'awun 'alal birri wat taqwa, dengan saudara-saudara kita di sana, sehingga harta kita nanti akan kita lihat buktinya di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbanyaknya di hari akhirat. Bahkan satu butir kurma akan bisa menjadi sebuah gunung yang besar. Maka mari, jangan ditunggu lagi, kesempatan untuk kita berbagi, nata'awun 'alal birri wat taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah mengikat antara kita dengan jalan-jalan yang seperti ini dalam iman dan taqwa. Waffaqani Allahu wa iyyakum lima fihi ridha. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengatakan bahwa aku beriman kepada Allah, kemudian mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengatakan aku termasuk orang yang berserah diri. Dan di antara cara dan metode terbaik untuk mendakwahkan adalah mengarahkan, mendidik anak-anak kaum muslimin untuk diajarkan agama dan juga ilmu-ilmu kepada mereka. Mereka adalah pemuda yang siap mengemban tugas dan bisa lebih baik dari generasi sebelumnya. Pesantren Al-Afaf
Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat berkomitmen untuk merealisasikan hal itu. Kini mereka dengan beberapa tenaga pengajar dan juga dipimpin oleh Ustadz Disman dan juga Ustadz Ali Misri Sembilan Putra berusaha untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Pembangunan pesantren sudah mulai bergerak dengan beberapa partisipasi, kontribusi dari kaum muslimin, para donatur. Maka kami juga membuka kesempatan mengajak kepada kaum muslimin untuk turut serta mengambil bagian dari jatah akhirat tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan harta kita semua menjadi lebih berkah, berkembang, dan bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Najiyah TV, kaum muslimin dan muslimat, al-mutabari'in wal mutabari'at dimanapun antum berada, azillahu wa yakum jami'an. Ana Abu Ziyad Desman, Ketua Yayasan Najiyah Pasaman Barat. Saat ini Ana menyampaikan kepada kita semua, di Pasaman Barat hari ini adalah sebuah daerah yang dimana rawan dari terjadinya musibah bencana, apakah musibah tanah longsor, musibah banjir, dan juga musibah-musibah lain yang gempa bumi yang terjadi beberapa yang lalu, dan juga akses dari kaum muslimin yang sangat susah mendapatkan pengadaan dari ambulan, ketersediaan ambulan yang sangat terbatas di Kabupaten Pasaman Barat, di mana jarak tempuh rumah sakit dari kota Pasaman Barat ini dari Sepangpat ke Padang itu menempuh kurang lebih 3,5 jam, sementara ketersediaan ambulan sangat minim sekali. Nah, melihat kondisi ini, kita dari Yayasan Najiyah bermaksud untuk membantu kaum muslimin, untuk memberikan pelayanan kepada mereka dengan ambulan gratis yang kita sediakan untuk mereka melayani kebutuhan mereka dalam membawa keluarga mereka yang sakit ke rumah sakit, ya, dalam pengobatan, dan juga di daerah-daerah bencana yang sangat urgen untuk kita adakan. Maka ini sangat membutuhkan bantuan kita semua yang telah kita anggarkan hari ini kurang lebih dari 260 juta anggaran yang akan kita siapkan untuk pengadaan ini, dan sekarang sudah terkumpul 10 juta rupiah. Kami mengajak pemirsa semua, mari kita bersama-sama untuk berta'awun alal birri, infakkan harta yang kita miliki ini untuk donasi pengadaan ambulan gratis yang kita adakan dari Yayasan Najiyah. Semoga amal jariah yang kita keluarkan ini akan mengalir terus dan akan menjadikan pemberat timbangan hasanat kita di yaumul mahsyar kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aqul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsan yaumiddin wa ba'du. Pemirsa Najiyah TV, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, muhsinin dan muhsinat dimanapun antum berada, azillahum ya jami'an. Sekarang Ana sedang berada di lokasi pembangunan studio Najiyah TV dan juga studio Pasaman FM, radio Pasaman FM yang mengudara di Sumatera Barat dan khususnya Pasaman Barat. Dan saat ini tengah berlangsung pembangunan studio ini untuk persiapan secepatnya, karena alhamdulillah alat-alat radio kita sudah standby untuk disiapkan, dan juga perpindahan dari
studio Najia TV yang kemarin di lokasi yang sangat sederhana, sekarang insya Allah kita akan bangun dan akan kita perluas ya dari lokasi sebelumnya di samping kantor kita ini, dan inilah lokasi studio baru kita. Dan sekarang ini tengah berlangsung pembangunannya, di mana pengerjaan pemasangan keramik dan juga pemasangan plafon dan juga penyediaan daripada alat-alat, terutama alat-alat dekorasi dan juga alat-alat penyediaan studio Najia TV. Tentu ini sangat membutuhkan biaya yang sangat besar, dan terutama adalah penyiapan finishing daripada studio ini, di mana studio ini sangat bermanfaat dan berfaedah untuk penyebaran dakwah, penyebaran informasi, penyebaran kajian-kajian Islam dan tilawah yang sangat bermanfaat kepada masyarakat luas. Dan semoga dengan terbangunnya studio baru ini akan memudahkan aktivitas, memudahkan pada para pekerja atau para anggota kita, di mana dalam pekerjaannya dapat menyelesaikan dengan baik ya, terutama kru-kru radio Najia TV dan juga Pasaman FM. Dan ini sangat berdampak kepada perkembangan dakwah kita di daerah Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Indonesia. Dan insya Allah dari sini Najia TV akan terus mengudara ke 64 negara di dunia. Tentu dukungan dari pemirsa sekalian dimanapun antum berada sangat kami harapkan, di mana pembangunan ini akan menghabiskan biaya kurang lebih sebanyak 230 juta yang akan kita selesaikan dalam beberapa hari ini ke depan. Kami mengajak kita semua, mari kita sisihkan sedikit dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita semua. Semoga dengan memberikan donasi ini akan menambah timbangan hasanat kebaikan kita di umur mahsyar kelak, dan dengan sebabnya pintu hidayah terbuka luas, dan dengan kita memanfaatkan manfaat yang baik, yang banyak untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas dukungan, kerjasama dan sumbangan dan partisipasi dari ikhwan dan akhwat, muhsinin dan muhsinat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, kami ucapkan jazakumullahu khaira, athabakumullahu ajrakum, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membagi peluang pahala jariah berupa peralatan kamera untuk merekam kajian-kajian Islam para asatizah di seluruh Indonesia, sekaligus rekaman murotal Al-Quran para santri Ma'had Al-Afaf Pasaman Barat. Kebutuhan untuk 1 unit lensa plus kamera adalah 20 juta. Dan saat ini kita membutuhkan 4 unit kamera dengan total 80 juta rupiah. Insya Allah, setiap kajian Islam dan murotal Al-Quran yang direkam melalui kamera yang akan kita belikan ini akan disaksikan oleh ratusan juta kaum muslimin di Indonesia dan 64 negara lainnya. Insya Allah akan menjadi perantara pahala jariah hingga hari kiamat. Mari kirimkan donasi terbaik kita melalui rekening resmi Najia TV, Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 11111975551 atas nama Najia TV. Konfirmasi donasi ke nomor 081944246565 081944246565. Jazakumullah khairan. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tidak diragukan lagi bahwa mengerti sejarah akan sangat membantu mendewasakan pola pikir seseorang. Terlebih jika sejarah itu adalah perjalanan hidup Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Para ulama dan sejarawan sudah banyak yang menjelaskan dan meriwayatkan segenap aspek kehidupan beliau, serta setiap peristiwa dan kejadian yang beliau alami. Namun, belum ada di antara karya-karya tersebut yang menjabarkan rekaman kehidupan beliau secara utuh dan lengkap. Kabar baiknya, telah hadir buku Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad SAW, yang menyajikan perjalanan hidup beliau sejak dilahirkan hingga wafat dan melukiskan perjuangan beliau dalam menyampaikan risalah Islam secara terinci. Hasil karya penulis handal Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri ini mencakup semua aspek kehidupan Nabi Muhammad SAW, mulai dari persoalan ibadah, muamalah, sosial,
dan lain sebagainya. Hal ini menandakan bahwa sirah beliau tidak sekedar menitik beratkan perhatian pada hal-hal yang bersifat ukhrawi saja, namun juga yang bersifat duniawi. Buku ini bahkan menjuarai satu lomba penulisan sejarah Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga Islam terpercaya, Rabithah Al-Alam Al-Islami. Dengan alur cerita yang runtun dan mudah dipahami, buku ini akan dapat membawa sensasi yang berbeda saat membacanya. Jadi pastikan buku ini menjadi salah satu koleksi yang wajib ada di meja bacaanmu, menemani waktu senggangmu dengan mengikuti kisah perjalanan Islam bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan Rp140.000, buku setebal 698 halaman ini sudah bisa Anda miliki. Informasi dan pemesanan hubungi nomor WhatsApp kami di 0819 4424 6565. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yassar hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Dialah yang memberikan rezeki dan dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Kelak rezeki yang Allah berikan kepada kita akan ditanya dari mana kita mendapatkan dan kemana kita infakkan. Alhamdulillah, Yayasan An-Najiyat membangun sebuah pesantren dengan nama Ma'had Al-Afaf yang berada di Pasaman Barat. Saya rasa ini menjadi salah satu tempat bagi kita untuk menginfakkan harta kita di sana. Dan yakinlah, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, haula wala quwata illa billah. Para pemirsa dan para muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Ma'had Al-Afaf di Pasaman Barat yang sedang berlangsung pembangunannya. Ada pembangunan masjid dan juga pembangunan asrama, bangunan lokal dan juga rumah para pengajar. Alhamdulillah, pembangunan sudah mulai berjalan ya, sebagaimana yang antum saksikan sekarang. Pekerjaan masih dalam proses ya, masih dalam tahap pembangunan. Kami tetap berharap dukungan doa dari antum, semoga pembangunan Ma'had Al-Afaf ini dimudahkan secepatnya bisa kita manfaatkan untuk pendidikan putra-putri kita dan mencetak generasi Islam yang akan sebagai penerus generasi ya umat ini dan juga bagi pembangunan bangsa dan negara kita ke depannya. Maka tidak lupa kami berharap kepada antum semua doanya dan juga dukungan donasi ataupun yang bisa diberikan untuk masukan-masukan untuk membangun kelancaran pembangunan ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan bagi para donatur yang telah menyisakan sebagian hartanya untuk mendukung pembangunan Ma'had Al-Afaf ini, di mana membutuhkan dana dukungan ya, walaupun dana utamanya datang dari seorang muhsinin atau donatur dari negara Kuwait, namun ada dana pendamping untuk kesempurnaan dari dana utama yang telah direncanakan di dalam sebuah program ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari dari Pekanbaru. Bersama video ini saya ingin mengetuk pintu hati kaum muslimin dan muslimat untuk bersama-sama berjuang membantu pembangunan pondok pesantren Al-Afaf di Pasaman yang dibina oleh Ustadz Dr. Ali Musri Semjan dan juga Ustadz Desman Caniago. Nah, pondok pesantren adalah benteng anak-anak kita, tempat mereka dibina, dididik menjadi generasi-generasi muslim yang bertakwa dan istiqomah. Saat ini
Pondok pesantren Al-Afaf masih membutuhkan uluran tangan para donatur untuk menyelesaikan pembangunan. Apabila Anda, saya, kita semua bersama-sama, insya Allah menjadi ringan. Sedikit yang engkau infakkan, maka berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan jejakmu di dunia, engkau wafat, pahala masih mengalir terus karena sedekah jariahmu. Ayo mari berinfak untuk pembangunan pondok pesantren. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat sedang membangun sebuah komplek pendidikan yaitu Ma'had Al-Afaf Yayasan Najiyah Pasaman Barat. Alhamdulillah pembangunan ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kita memang ada bantuan, tapi kita harus mengumpulkan dana pendamping yaitu 5 miliar. Maka oleh karena itu kita mengajak pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pembangunan ini dan mencukupi kekurangan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Kirimkan wakaf dan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكأسا Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Yayasan An-Najiyah di Pasaman Barat membutuhkan bantuan donasi Anda untuk menyelesaikan proyek pembangunan pesantren yang mendidik anak-anak kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di Sumatera Barat dan provinsi yang berada sekitarnya. Semoga amal jariah yang Anda berikan, berapapun rupiahnya, dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amal soleh yang menyelamatkan kita, Anda dan semuanya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita kaum muslimin yang berdomisili di Pasaman Barat memiliki lembaga pendidikan Ma'had Al-Afaf yang dinaungi oleh Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat. Sekarang mereka dalam proses pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan juga asrama bagi santri dan juga tenaga pengajar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kaum muslimin di mana saja berada untuk ikut berpartisipasi, memberikan yang terbaik dari kekayaan harta yang Allah curahkan pada kaum muslimin untuk membantu saudara-saudara kita di Pasaman Barat menyelesaikan proyek pendidikan dakwah yang bertujuan untuk mendidik generasi Islam yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan Islam menuju masyarakat yang mulia, bermartabat, memiliki akidah yang benar, akhlak yang mulia dan amal yang soleh, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan membuka pintu kebaikan. Mari kita bersama-sama ta'awunul birri wat taqwa untuk mensukseskan proyek pembangunan
Ma'had Al-Afaf, Yayasan An-Najiyah di Pasaman Barat. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas yang sedikit dari harta yang kaum muslimin donasikan, membalasnya dengan berlipat ganda yang akan menjadi tabungan akhirat kita semua di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan Allah mengetuk pintu hati kita dan membuka tangan kita, dan juga menggunakan jari jemari kita untuk bisa mentransfer apa saja yang mampu kita bisa transfer ke rekening yang telah disediakan oleh Yayasan An-Najiyah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia dalam proses perjuangan dengan segala yang kita miliki, dengan tenaga, dengan waktu, dengan harta. Dan dengan harta, Al-Quran banyak berbicara, menganjurkan, mendorong kita untuk menyediakan harta kita, mempergunakan harta kita, walau seminimal berapapun kita punya. Kita diperintah oleh Nabi SAW untuk menjauh dari neraka. Kata Nabi, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah neraka walau hanya dengan sebelah dari satu butir kurma yang kamu punya. Sementara di sini saudara-saudara kita di Pasaman Barat ada sebuah pondok pesantren Al-Afaf di bawah Yayasan An-Najiyah, sedang proses pembangunan yang luar biasa, yang nanti akan berkumpul di sana generasi muda kaum muslimin untuk belajar agama, untuk mengenali Allah, mengenali agama Islam, mengenali nabinya, kemudian mereka mengajarkan kepada yang lainnya. Dan sangat menarik bagi orang yang beriman untuk menyisihkan hartanya sementara mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin. Maka saya, Aspri Rahmat Azai, menghimbau semua, siapapun kaum muslimin dimanapun berada, untuk bekerja sama, nata'awun 'alal birri wa taqwa, dengan saudara-saudara kita di sana, sehingga harta kita nanti akan kita lihat buktinya di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyaknya di hari akhirat. Bahkan satu butir kurma akan bisa menjadi sebuah gunung yang besar. Maka mari, jangan ditunggu lagi kesempatan untuk kita berbagi, nata'awun 'alal birri wa taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah mengikat antara kita dengan jalan-jalan yang seperti ini dalam iman dan taqwa. Waffaqani Allahu wa iyyakum lima fihi ridha. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengatakan bahwa aku beriman kepada Allah, kemudian mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan aku termasuk orang yang berserah diri. Dan di antara cara dan metode terbaik untuk mendakwahkan adalah mengarahkan, mendidik anak-anak kaum muslimin untuk diajarkan agama dan juga ilmu-ilmu kepada mereka. Mereka adalah pemuda yang siap mengemban tugas dan bisa lebih baik dari generasi sebelumnya. Pesantren Al-Afaf, Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat berkomitmen untuk merealisasikan hal itu. Kini mereka dengan beberapa tenaga pengajar dan juga dipandu, dipimpin oleh Ustadz Disman dan juga Ustadz Ali Misri Semjan Putra, berusaha untuk merealisasikan cita-cita tersebut,
pembangunan pesantren sudah mulai bergerak dengan beberapa partisipasi, kontribusi dari kaum muslimin, para donatur, maka kami juga membuka kesempatan mengajak kepada kaum muslimin untuk turut serta mengambil bagian dari jatah akhirat tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan harta kita semua menjadi lebih berkah, berkembang, dan bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat dimanapun antum berada, azillahu wa yakum jami'an. Hari ini kita berada di Masjid Umar bin Khattab, salah satu masjid kita, masjid sunnah yang ada di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Masjid kita ini adalah kita fungsikan sebagai tempat kegiatan ibadah dan juga tempat kajian-kajian Islam, dan juga tempat sebagai penyebaran dakwah sunnah khususnya di Pasaman Barat. Saat ini kita sedang membangun perluasan masjid, yang mana masjid ini telah kita dirikan sejak tahun 2015, yaitu berkat bantuan dari muhsinin dari Dubai. Melihat perkembangan jamaah kita yang terus setiap hari signifikan bertambah terus, tentu pengurus memikirkan bagaimana untuk kenyamanan dan kesejahteraan masjid ini kita tingkatkan pengelolaannya, dan juga kita adakan perluasan. Perluasan masjid ini membutuhkan dana 221 juta rupiah. Tentu ini sangat membutuhkan biaya dan pembangunan yang besar. Untuk itu kami mengajak kita semua di sela-sela di kegiatan ataupun kita sedang berada di bulan Ramadan, adalah ibadah, amal, sedekah berlipat ganda Allah balaskan. Maka kami tawarkan kepada kita semua, mari kita ta'awun 'alal birri untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Umar bin Khattab ini. Dan ini adalah salah satu masjid yang akan kita jadikan sebagai pusat dakwah juga, dan juga perkembangan dakwah sunnah kita ke depan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kita membangun masjid ini adalah dijamin oleh Rasulullah SAW nanti akan dibangunkan rumah di surga, sebagaimana kata Rasulullah SAW, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan rumah Allah di dunia ini, maka Allah akan bangunkan baginya nanti rumah di surga. Mari kita wastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menginfakkan hartanya. Wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, siaran TV dakwah Islam Najia TV sudah mengudara melalui satelit. Kini tayangan kajian Islam yang penuh manfaat dan bervariasi, dengan potensi pemirsa lebih banyak dan ditonton sampai ke pelosok negeri. Untuk mendukung kelancaran siaran Najia TV, kami mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Saat ini, Najia TV sedang membutuhkan beberapa peralatan editing video sebagai berikut: 5 unit komputer, 1 paket alat rekaman murotal, 4 unit kamera,
Total kebutuhan semua yang dibutuhkan adalah 150 juta rupiah. Setiap kajian Islam, poster dakwah dan murotal Al-Quran yang diproduksi, insya Allah Anda juga akan mendapatkan pahala jariahnya. Ini adalah kesempatan emas untuk meraih pahala jariah yang tiada putusnya. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Mari segera ambil bagian dalam pengadaan alat ini dengan mengirimkan donasi Anda ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 1111197 551 atas nama Najia TV. Konfirmasi donasi peralatan 081944246565 Official Najia TV. Najia TV, pembina Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA, alumnus Universitas Islam Madinah. Ketua Yayasan Ustadz Abu Ziyad Desman MA. Salah satu tugas gubernur itu di samping membangun daerah, juga membangun spiritual, yaitu melalui dakwah. Maka saya itu An-Najiyah TV adalah salah satu yang akan bisa berkontribusi dalam rangka untuk menyampaikan dakwah yang akan menyejukkan hati warga masyarakat dan sekaligus juga membangun kesadaran untuk berislam secara lebih baik. Maka kalau saya itu ikuti kegiatan-kegiatan yang dihadirkan melalui TV dakwah An-Najiyah. Sukses untuk An-Najiyah untuk membina dan menghadirkan umat yang terbaik di masa-masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najia TV, meniti jalan selamat. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hari ini saya berkesempatan berkunjung ke Pasaman, dan siang ini kita bisa mengunjungi televisi Najiyah. Masya Allah Ta'ala, televisi ini sudah banyak memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin yang ada di Pasaman secara khusus dan wilayah-wilayah sekitarnya secara umum, karena televisi ini sudah pakai satelit sehingga bukan hanya mereka di Sumatera yang bisa menikmatinya, bahkan di luarnya mereka juga bisa menikmatinya. Ada hal yang penting kita sampaikan kepada para pemirsa. Ternyata untuk operasional kegiatan televisi ini tidak kurang 45 juta harus mereka keluarkan setiap bulan, dan donasi yang terkumpul tidak lebih dari 15 juta. Maka saya mengetuk kepada para pemirsa Najiyah TV dan yang lainnya untuk bisa menemani donasinya kepada televisi ini, sehingga
kegiatan yang mereka laksanakan bertambah lebih lancar di hari-hari mendatang insya-Allah ta'ala. Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yassar hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Dialah yang memberikan rezeki dan dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Kelak rezeki yang Allah berikan kepada kita akan ditanya dari mana kita mendapatkan dan kemana kita infakkan. Alhamdulillah, Yayasan An-Najiyat membangun sebuah pesantren dengan nama Ma'had Al-Afaf yang berada di Pasaman Barat.